Mahkamah Konstitusi hari ini akan memutuskan kasus sengketa pilkada yang terjadi di pilkada serentak yang lalu. Untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan Erik Gumaryadi dan Franky Menta langsung dari gedung MK. Ya, Erik, berapa banyak sengketa pilkada yang disidangkan oleh MK? Munduran lagi, enggak? Ya, Erik, ada berapa sengketa pilkada yang kemudian sudah disidangkan oleh MK? Ya, kan Mahkamah Konstitusi kembali memutus 26 gugatan perkara terkait perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2015. Di mana sebelumnya juga MK telah memutus sebanyak 35 gugatan perkara terkait sengketa hasil perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2015 dengan amar putusan tidak dapat diterima atau ditolak. Dan hal ini dikarenakan telah melewati masa tenggat waktu pengajuan permohonan PHP Kepala Daerah 2015. Dan Egan, pada persidangan kali ini sebanyak 26 daerah disidangkan pada hari ini dan akan diputuskan juga pada hari ini oleh Mahkamah Konstitusi. Dan apabila daerah-daerah tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi, maka mereka tidak dapat melanjutkan ke tahapan pemeriksaan persidangan. Namun sebaliknya, jika dikatakan diterima oleh MK, maka tahap selanjutnya dengan agenda pemeriksaan dan para pemohon dapat menghadirkan saksi-saksi. Dan persidangan kali ini terdiri dari 9 hakim yang diketuai oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat. Egan. Ya, Erik, apakah sudah ada keputusan berkaitan dengan sengketa pilkada yang dilakukan pada hari ini? Ya, Egan, dari hasil pantauan kami, tadi kami memantau 3 persidangan, diantaranya persidangan dari daerah Ogan Ilir, dan juga persidangan dari Halmahera Barat serta Ponorogo. Dan sidang pun masih terus berlangsung hingga sore nanti. Dan dari 3 daerah tersebut, dari hasil pantauan kami, 3 daerah tersebut gugatannya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena terkait adanya selisih suara. Dan untuk lebih jelasnya, saat ini saya sedang bersama juru bicara Mahkamah Konstitusi dengan Mas Fajar. Ya, selamat siang, Mas. Ya. Mas Fajar, bisa diceritakan sedikit agenda dari persidangan kali ini? Ya, agenda persidangan hari ini sebenarnya merupakan rangkaian dari sidang sebelumnya, yaitu pengucapan putusan, gitu kan. Kalau kemarin sudah diucapkan 40 putusan, gitu ya, 35 diantaranya tidak dapat diterima, maka hari ini Mahkamah Konstitusi menjadwalkan 26 putusan untuk 26 perkara. Dan Mas, ini tadi kan dari hasil pantauan kami ada 3 daerah dan ini pun masih berlangsung. 3 daerah itu antara Ogan Ilir, Halmahera Barat dan juga Ponorogo. Ini gugatannya ditolak terkait adanya selisih suara. Ini bisa diceritakan? Ya, betul. Jadi memang dari Ogan Ilir tadi, kemudian Halmahera Barat, kemudian Ponorogo ya. Tadi di awal sebenarnya MK sudah sangat jelas di dalam pertimbangan hukumnya ketika membacakan putusan untuk Ogan Ilir itu. Jadi memang dari ketiga permohonan ini semuanya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 158 soal batas selisih perolehan suara. Jadi mereka, para pemohon ini tidak memenuhi persyaratan itu. Dan ini untuk sidangnya sendiri ini akan berakhir hingga kapan ini, Mas? Ya, untuk pengucapan putusan dismisal ini kita sudah menjadwalkan sampai tanggal 25 Januari. Jadi sampai hari Selasa nanti. Baru nanti selanjutnya kalau memang ada perkara-perkara yang memenuhi persyaratan, baru akan dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan. Dan untuk persyaratan formilnya sendiri itu apa aja sih, Mas? Ya, di dalam undang-undang sebenarnya sudah ditentukan secara jelas. Jadi memang ada batas-batas yang harus dipenuhi, terutama batas-batas formil pemohon untuk mengajukan permohonan. Kalau kita baca, pertama jelas bahwa objek gugatannya itu adalah SK penetapan perolehan hasil suara, SK KPU dalam hal ini. Jadi kalau ada gugatan yang objeknya selain itu, maka mahkamah tidak berwenang. Yang kedua adalah soal tenggat waktu.
Jadi di dalam undang-undang itu juga sudah diatur. Ada ketentuan bahwa permohonan itu harus diajukan 3 kali 24 jam sejak ketetapan itu diumumkan. Kalau melebihi, ya seperti kemarin, putusan hari Senin kemarin, dinyatakan tidak dapat terima. Yang ketiga, ada batasan bahwa pihak-pihak yang mengajukan permohonan ini, para pemohon ini harus punya legal standing. Nah, legal standingnya itu apa? Yaitu dia harus pasangan calon. Ya, form itu harus pasangan calon, kemudian dia memenuhi pasal 158 ini soal selisih, batas selisih perolehan suara ini. Jadi kalau ketiga-tiganya ini tidak dapat dipenuhi, maka ya sebenarnya sudah jelas tidak dapat terima secara formil. Makanya MK juga jelas putusannya. Ketika formil tidak memenuhi, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Begitu. Dan Mas, ini kan sudah banyak beberapa daerah yang ditolak nih Mas, atau tidak diterima. Dan ini untuk kelanjutannya, untuk daerah-daerah yang tidak terima ini seperti apa sih Mas? Ya, kalau yang nanti saya belum berani menyampaikan karena nanti ini tergantung putusannya seperti apa. Saya hanya bicara putusan yang sudah selesai saja, tapi untuk perkara atau putusan yang belum diucapkan saya tidak berani memprediksi. Baik, terima kasih Mas Fajar. Sama-sama. Ya Egan, masih terus berlangsung sekitar 26 daerah hari ini disidangkan oleh MK dan akan diputuskan juga terkait selisih dari hasil pemilihan kepala daerah 2015. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Erik Gumaryadi langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi.